Ya, selesai. Semoga semangat nasionalisme teman-teman terus berkibar ya, seperti bagaimana kita memperoleh atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, negara yang tentunya yang kita cintai bersama. Ya teman-teman tadi menyambung tadi, jadi hari ini adalah kegiatan perdana atau kegiatan pertama dari Rumah Milenial Regional Bogor, dan kali ini kebetulan tema yang diangkat adalah yang muda yang mengajar, di mana teman-teman ketahui bahwa pertanggal 25 November kemarin kita peringati bersama Hari Guru, ya Hari Guru Nasional. Pasti tahu kan ya, bagaimana seorang guru itu berjuang mendidik anak muridnya sehingga bisa pintar dan cerdas ya, seperti bagaimana kita saat ini. Tentunya kita bisa seperti saat ini juga berkat dari perjuangan seorang guru, bagaimana cara mendidiknya. Tapi yang unik adalah sekarang ini cukup banyak teman-teman guru yang ternyata usianya masih belia, masih muda. Gimana ya kira-kira beliau-beliau ini punya inisiatif untuk menjadi seorang pengajar, dikala mungkin masih banyak profesi-profesi lain yang tentunya lebih menjanjikan seperti itu. Akan dengar bersama dan juga tentunya banyak belajar dan dengar cerita langsung nih dari dua figur muda yang menjadi kebanggaan Bogor. Jadi dua figur muda ini menjadi kebanggaan Bogor karena prestasinya yang banyak. Selain itu juga pengalamannya juga luar biasa. Jadi kita akan dengarkan bersama. Untuk yang pertama, mungkin nanti aku mempersilahkan yaitu narasumbernya, yaitu Kak Eka Puspita Rahayu. Kak Eka mungkin bisa dinyalain mikrofonnya, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Iya, Assalamualaikum Iya, semuanya. iya, iya Kak Eka apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya, iya. Semoga sehat selalu Kak Eka. Iya, Nah, amin, alhamdulillah. supaya teman-teman tahu juga nih ya, jadi aku akan memperkenalkan Kak Eka seperti apa ya. Kak Eka ini kalau dari data yang aku terima, ini lahir 11 Januari tahun 98 apa 88 Kak? 98. 8, wah muda sekali. Aduh, Baru muda banget ya 22 tahun 98. alhamdulillah. Habis itu pengalaman organisasinya juga banyak ya Kak Eka. Kalau aku boleh bacain sedikit nih prestasinya Kak Eka. Kak Eka ini adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Pakuan, ya juara satu. Nah, keren banget. Tepuk tangan buat Kak Eka. Habis itu juga Kak Eka juga ikut kompetisi ya untuk mahasiswa berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat. Selain itu juga Kak Eka adalah peraih beasiswa ya dari Menristek Dikti Dari maksudku Dikti. di tahun 2018. Dan yang terakhir ini ya, Kak Eka ini berkesempatan untuk ke Filipina ya untuk mengikuti proyek namanya Southeast Asia Teacher Project ya di Ya, tahun teacher. 2019. Nah, mungkin nanti Kak Eka bisa cerita banyak seperti apa pengalamannya ketika menjalin menjalin komunikasi dengan teman-teman guru se-Asia Tenggara. Terus juga mungkin Kak Eka juga bisa cerita gimana sih awalnya Kak Eka berinisiatif untuk mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang guru. Karena kan jarang banget nih anak-anak muda yang punya berpikiran seperti Kak Eka. Mungkin bisa sangat menginspirasi tentunya teman-teman yang hadir di hari ini. Kalau hari ini atau jam ini aku lihat ada 25 orang yang gabung, tentunya akan menjadi pengalaman berharga untuk dengar langsung Kak Eka bercerita seperti apa. Mungkin langsung aja Kak Eka silakan untuk memaparkan. Kalau ada materi silakan, kalau misalkan tidak ada boleh cerita apapun yang Kak Eka siapkan. Silakan Kak Iya, Eka. oke. Sudah di-share screen ya sama Kak Desta ya? Iya, sepertinya sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu walaupun kondisi pandemik seperti sekarang ini ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ini masih pada semangat ya semuanya. Semangat Siang-siang selalu. semangat ya. Walaupun siang-siang biasanya tidur mungkin atau long weekend, ini kita weekend sekarang, maksudnya hari ini hari weekend, biasanya mungkin keluar, tapi makasih banyak yang udah gabung join di
Zoom kali ini. Alhamdulillah juga makasih banyak kesempatannya untuk Millennials yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Oke, untuk perkenalan tadi udah ya sekilas. Bagi yang belum tahu, saya ulangi lagi. Perkenalkan, saya Eka Puspita Rahayu, biasa dipanggil Eka. Saya alhamdulillah saat ini berprofesi sebagai guru di SMP Negeri 2 Parung. Di samping saya mengajar juga saya alhamdulillah sedang lanjut studi S2 langsung ya. Jadi tahun kemarin saya baru lulus S1, sekarang saya langsung lanjut studi S2, ngambil jurusannya itu pendidikan IPA di Universitas Pakuan. Sekarang saya alhamdulillah semester 3 dan sedang menyusun proposal tesis seperti itu. Lalu saya juga alumni Si Teacher Batch 7. Jadi sekarang ini sudah masuk ke batch 9 kalau nggak salah ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan atau bukan memberikan materi ataupun menggurui ya, jadi lebih ke sharing jatuhnya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan sharing tentang yang pertama itu perjalanan saya menjadi guru, lalu yang kedua pengalaman saya yang berkesan selama menjadi guru, lalu juga yang ketiga yaitu pengalaman ketika saya mengikuti student exchange atau exchange program yaitu Si Teacher Batch 7 tahun 2019 di Mariano Marcos State University Philippines seperti itu. Oke, mungkin yang pertama ya. Next slide ya. Mungkin ini yang pertama perjalanan saya menjadi guru ya teman-teman. Ini saya hanya tulis poinnya aja karena saya orangnya emang lebih suka buat ngomong gitu ya. Jadi saya akan ceritakan gitu. Sebenarnya pertama kali itu bukan kalau ditanya gitu ya cita-citanya mau jadi apa itu bukan jadi guru jawabannya. Itu waktu saya sekolah dasar ya dari SD kalau ditanya Eka mau jadi apa gitu pasti saya jawabannya itu pengen jadi dokter gitu. Gak nyambung banget sih ya mesti jauh gitu kan. Tiba-tiba sekarang jadi guru. Nah, terus ternyata Allah punya rencana lain gitu. Ternyata saya sekarang ini menjadi seorang tenaga pendidik. Kenapa bisa begitu ya mungkin seiring berjalannya waktu dan juga saya juga melihat perkembangan gitu ya. Setelah saya itu SMA kalau nggak salah ya, itu pokoknya berubah pikiran semuanya. Jadi saya tuh mikir kayak dokter itu kuliahnya mahal, terus juga takut nih ospeknya katanya di ruang mayat katanya kayak gitu. Jadi saya kayak udah ngedown gitu. Jadi ya udahlah jadi apa ya gitu pengen jadi apa. Soalnya kan pas SMA itu sekalian buat nyari jurusan gitu ya. Dan kebetulan karena saya itu suka biologi, suka IPA, suka yang namanya tumbuhan, hewan. Dan saya mikir itu kan berkaitan juga sama dokter ya bisa gitu nyambung gitu. Jadi akhirnya saya memilih buat jadi guru dan untuk seorang yang memotivasi saya untuk menjadi guru itu ya adalah ibu saya sendiri karena ibu saya itu adalah seorang guru SD sekolah dasar dan alhamdulillah sudah PNS dan mungkin beberapa tahun lagi 5 sampai 8 tahun lagi ibu saya akan pensiun dan mudah-mudahan saya bisa melanjutkan karir ibu saya di keluarga saya ini dan mudah-mudahan nanti bisa diterima di PNS di CPNS nanti di tahun depan seperti itu. Terus dulu juga saya memandang ya kalau guru itu seperti profesi yang wah kayaknya keren nih jadi guru gitu. Terus jadi kayak tahu segala hal guru itu gitu. Terus saat saya menjalani ini di profesi sekarang itu yang udah saya geluti, ternyata menjadi guru itu enak sama menyenangkan gitu. Kenapa? Karena yang pertama itu ilmu yang ditransfer kepada peserta didik atau murid itu insya Allah akan menjadi amal jariah, amal baik yang akan terus mengalir dan bisa menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti gitu, tabungan di akhirat. Karena sekecil apapun ilmu yang ditransfer itu kepada murid, itu mudah-mudahan bisa jadi pahala gitu buat kita. Dan makanya saya ya di kelas itu tidak hanya mentransfer ilmu seperti ilmu pengetahuan atau konten atau materi yang diajarkan saja, tapi insya Allah saya juga disisipkan gitu ya, diajarkan juga kepada peserta didik seperti agamanya, juga sikap dan perilakunya, seperti itu. Apalagi kan zaman sekarang ya peserta didik kan banyak banget gitu karakternya dan kita harus bisa mengontrol semuanya, seperti itu. Lalu menjadi guru juga ternyata enak karena kalau kita di jalan nih ketemu
ternyata ketemu murid, wah ternyata ini murid kita ya gitu. Jadi mereka nyapa gitu, walaupun pernah nih saya ketemu walaupun saya pakai masker gitu kan, ketemu sama, murid itu kan jadi, "Oh Ibu," katanya gitu, nyapa di jalan kan itu jadi Masya Allah seneng banget gitu, melihat mereka gitu untuk kenal sama kita. Terus juga ya walaupun gaji nggak seberapa, tapi insya Allah yang penting bahagia dan kita harus ikhlas serta ridho gitu ya, agar ilmu yang ditransfer juga berkah ke peserta didik gitu, dan mudah-mudahan suatu saat nanti bisa melihat anak didik kita itu berhasil dan sukses, seperti itu. Lalu yang kedua, next slide-nya. Yang kedua itu tentang pengalaman berkesan ketika menjadi guru. Alhamdulillah, ini bisa di next lagi slide-nya. Ya, ini, jadi sebelum saya mengajar di SMP Negeri 2 Parung ya teman-teman, jadi saya sebelumnya itu mengajar di SMK Pembina Bangsa tahun 2018. Jadi ini saya, masih kuliah ya, masih kuliah S1. Jadi saya sambil kuliah, sambil ngajar dan, memang waktunya juga memang kadang suka bentrok, seperti itu. Dan di sini pengalaman yang lucunya kan ya, ini kan karena saya pertama kali nih terjun langsung ke dunia pendidikan gitu, maksudnya langsung benar-benar ngajar. Dan yang pertama kali saya terima adalah, siswa ya, karena ini kelasnya ini laki-laki semua, siswa SMK gitu, dan saya itu ngajar kelas TKR sama TKJ, gitu kan. Jadi, lebih ke apa ya, kelas teknik kendaraan ringan gitu ya, sama komputer jaringan. Dan muridnya memang laki-laki. Saya mengajar kimia sama PLH pada saat itu, dan lucunya itu ya gitu, mereka mungkin nganggep saya karena, "Ibu masih muda banget sih Bu, saya nggak mau manggil Ibu ah, manggil Kakak aja." Pokoknya banyak banget mereka kayak apa ya, di kelas tuh jadi lebih ke kayak ngobrol gitu, ke belajarnya jadi kayak mereka kurang fokus karena ya mungkin ngegodain saya juga gitu kan, ya emang iseng banget sih mereka tuh, tapi lucu sih, jadi saya semangat juga ngajarnya dan saya juga jadi mikir gimana caranya buat tegas nih ngajar ke mereka gitu, nggak yang apa ya, nggak yang terus-terusan kayak bercanda mulu di kelas, kayak gitu. Terus, lanjut ke selanjutnya, next slide. Untuk, saat ini ya, alhamdulillah saya, setelah dari SMK itu, lalu saya sekarang, masuk ke sekolah SMP Negeri 2 Parung, ya ini berarti saya itu masuk, sekitar bulan, Juli 2019 saya ngajar di sini, gitu. Terus, untuk pengalaman yang ini ya, dukanya kali ya, pengalaman dukanya itu, di 2 sekolah itu ya, yang sudah saya mengajar, mungkin ini juga di sekolah-sekolah lain ada pasti ya. Jadi memang ada anak yang bolos ketika pelajaran, ada juga anak yang memang telat gitu murid. Dan pernah nih yang saya benar-benar pengalaman yang wah banget, super banget itu ternyata jadi guru tuh diuji kesabarannya. Jadi murid saya itu ada yang, bolos gitu kan, di kelas bolos, soalnya saya kan pelajaran itu habis istirahat nih ceritanya. Nah terus ternyata dia itu saya udah tungguin, saya kira, ada temennya yang bilang, "Dia ke toilet Bu." Saya tungguin, saya samperin ke toilet, nggak ada, ke kantin nggak ada. Taunya saya tungguin pokoknya sampai akhir pelajaran dia nggak datang-datang, sampai zuhur tuh ya. Saat itu ya udah saya ambil aja tas mereka berdua tuh, 2 anak itu saya ambil, akhirnya mereka nyamperin ke saya dan terus ya saya tanya, "Kenapa kamu bolos?" Kayak gitu. Dia ngomong, "Iya Bu, saya ngambil uang pulang ke rumah." Ternyata dia nerobos lewat kantin ke belakang, pokoknya aneh-aneh aja kelakuannya. Akhirnya di situ kan saya mikir, gimana caranya saya nggak marah-marah gitu kan, tapi bikin mereka jerak kayak gitu. Pokoknya itu di situ bener-bener diuji banget sih, mental kita dan kesabaran kita buat ngadepin murid yang kayak gitu. Walaupun capek, kesel gitu kan ya, tapi memang harus dijalanin gitu. Terus juga untuk saat ini tantangannya ya, saat belajar daring ini kan saya memang menjadi wali kelas ya teman-teman, wali kelas dan saya mengontrol 40 anak gitu. Di situ juga diuji bagaimana kita harus terus memotivasi semangat belajar mereka untuk tetap belajar di pandemik seperti ini walaupun ngeluh, "Bu, nggak ngerti, Bu," kayak gitu kan. Pokoknya tugasnya banyak, Bu, pokoknya segala macam itu menjadi tantangan kita sebagai pendidik bagaimana kita memberikan pembelajaran yang tidak membosankan gitu kepada murid walaupun kondisinya daring seperti ini gitu. Lalu untuk, sukanya ya, sukanya, mungkin ketika di kelas, ketika saya masuk kelas dan melihat senyuman mereka gitu menyambut dan merekanya semangat, saya juga menjadi semangat belajar gitu untuk mengajarin mereka dan ketika mereka mendapat nilai yang bagus-bagus ya dan saya
saya positive thinking sih, mudah-mudahan mereka ini dengan hasil belajar mereka sendiri dan mereka bisa mendapat nilai yang bagus. Sebenarnya saya juga nggak menilai dari pengetahuan aja ya, dari memang sikap mereka itu kayak gimana ketika di kelas, itu juga saya nilai, saya amati gitu. Memang walaupun pandemi ini kan lebih susah ya untuk mengamati siswa, jadi itu sih yang jadi tantangan gitu. Terus selanjutnya mungkin next, ini ada beberapa foto saya dengan anak-anak didik saya ya. Ini ketika sebelum corona menghadang. Ya langsung aja. Nah, ini foto-foto sedikit dengan murid-murid saya gitu. Tahun 2019. Lagi, next lagi. Ini cuma foto-foto aja sih. Ya, ini ketika di kelas, ketika praktikum di kelas. Ya, ini ketika hari guru tahun lalu. Dan ini ketika di kelas juga. Kangen banget sebenarnya ngajar mereka secara langsung gitu. Oke, itu mungkin yang tadi tentang pengalaman mengajar saya. Lalu ini sekarang yang si teacher ya. Si teacher ini jadi program pertukaran mahasiswa ya teman-teman. Jadi di sini itu memang diadakannya itu kira-kira setahun sekali, dan ini memang saya ikut yang batch ke-7 atau angkatan ke-7, yaitu tahun 2019. Kemarin adik kelas saya Resmilia dari Pendidikan Biologi Unpak juga itu berhasil ikut batch yang selanjutnya. Jadi untuk di sini pengalamannya sih yang akan saya ceritakan itu gimana caranya kita nih sebagai pendatang gitu ya, mengajar di negara orang kayak gitu. Terus di sana juga yang saya dapetin sih, pertama kan memang ini ya harus kita belajar survive kayak gitu. Gimana hidup di sana, terus ngajar di sana, apalagi dari segi bahasa Inggrisnya memang saya juga kan memang belum fasih banget gitu ya. Tapi alhamdulillah kepilih karena memang awalnya juga dari seleksi kan ya, seleksi programnya itu jadi dari kalau nggak salah 30 orang dari 4 fakultas, dari tiga fakultas, prodi, maaf. Jadi prodi pendidikan biologi, bahasa Inggris, sama PGSD ya, itu. Jadi di situ seleksi dulu untuk ikut si teacher ini di Unpak, lalu kalau sudah terpilih, lalu nama kita didaftarkan, dan pilihannya itu negaranya antara Thailand sama Filipina, dan saya diterimanya di Filipina, seperti itu. Terus ini next aja, ini perjalanan saya ya. Hanya foto-foto. Nah, ini perjalanan saya. Terus ini saya transit di Malaysia waktu itu dan tidur di airportnya. Ini terus yang selanjutnya ini disambut oleh dosennya pakai banner. Ini nyampe kita jam 11 malam, nyampe Lawag di Filipina. Ya, di next lagi aja. Next slide. Nah, ini hari pertama kita jadi mungkin lebih ke kayak observation dulu ya sebelum kita practice gitu. Jadi ini kita tinggal di mansion gitu, di dorm gitu ya, di dorm MMSU-nya. Ini bersama teman-teman dari ini 20 orang ya, kurang lebih 20 orang dari seluruh pulau gitu di Indonesia. Ada yang dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, terus juga dari Sulawesi ada, terus dari Bali juga ada, seperti itu. Di next picture lagi. Oke, ini penyambutan ya, opening ceremony. Di next lagi boleh. Ini sama mungkin kalau di kita itu rektor ya. Ini kalau di sana itu sebutannya presiden, Dr. Shirley Agrupis. Next lagi. Ya, ini welcoming program juga. Ini saya habis jadi dirijen di sana, dirijen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya Allah, itu deg-degan banget dan rasanya Masya Allah. Next lagi. Ini di depan, kalau di kita itu FKIP ya, di depan Fakultas Keguruan Pendidikan. Jadi ini College of Teacher Education. Ini di sana tuh seragamnya kayak gitu mahasiswanya. Jadi pakaiannya memang ya biru kuning ya, itu seragamnya. Itu mahasiswa. Jadi sama sepantaran gitu sama saya. Next lagi. Ini ya lagi mungkin. Nah, ini kita ini udah masuk ke tahap membuat lesson plan gitu ya, lesson plan atau kalau di kita itu sebutannya RPP ya teman-teman, rencana
pembelajaran gitu. Jadi di sini yang bikin jadi tantangan dan bedanya RPP di sana sama di Indonesia itu, pertama itu saya nulis RPP-nya itu tulis tangan, itu saya nulis sampai berapa kali ganti kertas gitu. Kenapa? Karena kalau di sana itu jadi dicek dulu sama guru pamong ya istilahnya. Jadi disebutannya tuh di sana itu TTI atau teacher training instructor gitu pokoknya. Saya lupa kepanjangannya apa. Jadi di situ tuh kita tulis tangan nih RPP atau rencana mau bikin apa. Jadi kayak ditulis pokoknya kayak teaching materialnya, bahan ajarnya mau pakai apa, terus kayak proyektor atau medianya mau apa ditulis. Pokoknya di sana juga masih pakai ini ya. Kan kalau di kita itu udah pakai spidol gitu ya, pakai whiteboard gitu. Kalau di sana masih pakai papan tulis yang ada kapurnya itu, masih pakai kayak gitu di sana. Terus dan kita juga RPP nulis tangan gitu karena dicek dulu sama guru pamongnya kayak gitu. Dan ini saya praktek ngajarnya itu 2 kali jadi kan saya di sana itu sebulan ya dan dapat praktek ngajarnya itu 2 kali. Yang pertama itu saya ngajar kelas 8 dan yang kedua saya ngajar kelas 10 gitu. Jadi cuma bentar, cuma 2 kali, tapi memang persiapannya luar biasa banget. Dan kita juga harus bagi-bagi job antara di sana juga teman-teman di sana nih yang pakai baju biru kuning juga itu mereka juga ternyata lagi apa ya bahasanya kan PPL ya ini tuh. Jadi kayak PPL di luar negeri kayak gitu. Next lagi. Fotonya, ya ini sama buddy saya ya. Namanya Chari Jen P. Cabral ini yang udah membantu saya gitu. Jadi kayak tour guide mungkin ya. Dan alhamdulillah saya masih berkomunikasi baik sama dia sampai sekarang. Nah ini di sini saya punya ada 7 buddies. Jadi kayak tour guide gitu ada 7. Mereka-mereka ini yang udah nemenin saya di sana. Ya langsung next. Ya ini saya ada di administration building-nya. Di next lagi. Ini sama kelas 12. Jadi di sana itu sistemnya kayak gini ya teman-teman, pakai kurikulumnya itu kurikulum K-12 di sana. Jadi pertama itu TK ya, kindergarten itu 1 tahun, lalu SD-nya itu 6 tahun, lalu untuk SMP-nya itu mereka itu SMP-nya jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 itu disebutnya SMP, dan kelas 11, kelas 12 itu disebutnya SMA gitu. Dan setelah itu baru mereka ke college gitu, kuliah. Ini saya awal banget datang ke situ dan saya observation kelas dulu. Jadi ngelihat guru di sana ngajar dulu kayak gimana gitu. Kelas 12-nya. Dan di sana seragamnya memang bebas ya. Jadi di jadwal ada yang pakai seragam, ada yang pakai baju bebas kayak gitu. Jadi mau pakai jeans, pakai kaos juga dan jadi yang penting wajib itu pakai name tag gitu, name tag mereka. Udah sih itu aja, santai banget di sana murid-muridnya. Next. Selanjutnya, ini saya habis praktek ngajar ya, kelas 8. Materinya itu food pyramid tentang jaring-jaring makanan, rantai makanan gitu. Dan ini ya seperti tadi saya bilang pakaiannya pakaian bebas mereka gitu. Next lagi. Nah, ini saat proses pembelajaran itu ya masih pakai kapur dan tapi untuk slide untuk infocus proyektornya dan laptopnya itu masih bisa sih di sana, tapi emang uniknya masih pakai kapur gitu, bukan whiteboard di sana. Next. Ini sama kelas 10 murid-muridnya. Ini seragamnya ya, pakai baju putih. Next lagi. Ini kelas 7. Dan ini kebetulan teman saya, Nova, ngajar ke bagian kelas 7. Dan next, ini mana tadi, pyramid-nya. Nah, ini hasil karya mereka. Jadi di sana itu memang siswanya itu ada group activity dan membuat produk itu bikin food pyramid ya, gitu. Produknya ada gitu di sana. Next lagi. Oh iya. Oh iya sebelum itu untuk upacara ya, untuk upacara di sana itu kan kalau kita upacara biasanya itu 1 jam. Dan di sana itu ternyata upacara cuma 15 menit gitu. Saya juga kaget banget sih, cepet banget. Dan kalau di kita kan apa namanya ya, ngerek bendera itu kan dengan hikmat gitu ya. Mereka tuh bener-bener cuma sebentar gitu, cuma tinggal digerek aja tanpa nyanyi lagu
negaranya. Jadi memang nyanyinya itu sebelum jadi nyanyi dulu baru dikerek benderanya dan itu cepet banget sih gitu. Dan di sana cuma 15 menit upacaranya gitu dan di akhir upacara itu mereka ada kayak olahraga bersama gitu. Terus kalau ini ketika kita lagi di Student Day itu jadi memang di sana MMSU-nya itu sedang anniversary ya, anniversary gitu. Terus kita di sana memang bawa emang dari rumah ya udah diwajibin bawa kayak kebaya, baju adat masing-masing kan ini emang ada dari Kalimantan gitu kan. Jadi bawa pakaian kostumnya atau pakaian adat masing-masing gitu. Next lagi. Nah, ini kita di sana nyanyi ini ya, membawakan medley gitu, medley lagu daerah. Jadi antara lagu Ampar-Ampar Pisang gitu, terus Gundul-Gundul Pacul, terus Yang Kurang Beampu di medley sama kita nyanyi lagu Philippines juga sih di sana gitu. Next lagi. Nah, ini lagi ada kayak apa ya, menanam bareng gitu di sana, program di sana. Lagi. Ini untuk kendaraannya ya, di sana kendaraannya itu ini namanya jeepney, kalau di kita itu angkot, tapi di sana itu ini antik banget, jadi duduknya juga hadap-hadapan gitu, satu mobil gitu muat 20 orang kira-kira. Ini transportasi saya ketika di sana. Next lagi. Nah ini sama teman-teman, kita ini ceritanya mau ke Robinson ya, kan kalau di kita tuh ceritanya mall itu apa ya, Botani Square gitu ya, kalau di sana tuh Robinson, padahal kalau di kita tuh Robinson itu hypermart di Ramayana ya, di sana tuh Robinson tuh mall gede pokoknya gitu. Next lagi. Nah ini kita pakai namanya nih tricycle. Kalau di kita mungkin bentor ya, kayak naik ojek gitu. Jadi saya ke pasar, saya mau beli makan, naik ini, murah 20 peso, 6.000, jauh dekat. Next lagi. Oh iya ini makanan di sana namanya Miki. Miki enak banget. Mungkin kalau kita taunya ramen gitu ya, mie nampol gitu. Di sana ini khas di sana namanya Miki. Gitu. Next lagi. Ini makan malam saat pertama kali saya sampai dan itu rasanya ya memang apa ya, karena memang orang sana nggak suka pedas, jadi makanan itu asem, asin kayak gitu. Jadi untung emang harus prepare dari Indonesia bawa bon cabe sendiri gitu. Next lagi. Nah ini untuk di kamarnya, suasana mansionnya, kamar kita jadi tidurnya emang ngejejer gitu. Next lagi. Nah ini kita di sana itu emang pokoknya terjadwal ya, ada jadwal piket segala macam, terus kita masak bareng. Jadi belajar masak juga di sana gitu, dengan bumbu seadanya. Dan kita belajar tawar-menawar di pasar, pakai bahasa Inggris, bahasa Filipina, pokoknya itu luar biasa banget. Next lagi. Kalau ini penutupan ya, kita mau pulang ke Indonesia dan dosen-dosen kita minta kita bikin masakan Indonesia. Di situ akhirnya kita bikin cuma bakwan, sayur sop, apalagi ya, pokoknya menu-menu sederhana aja. Untung ada yang bawa dendeng kalau nggak salah. Pokoknya daging yang udah diawetin gitu ya, dendeng gitu, dan bisa dimakan sih sama mereka dosen-dosennya gitu. Next lagi. Ini selain di sana kita belajar dan kita ngajar dan dapat excursion gitu ya, kayak wisata gratis gitu. Ini kita ke Baluarte kayak taman nasional, bukan taman nasional, kayak kebun binatang, kayak taman safari. Next lagi. Ini mungkin foto-foto sedikit sih ya, bisa langsung ditampilkan aja. Ini kita ke Vegan City, beli merchandise. Terus ini kita ke Windmill, ya bisa di next. Mungkin kalau boleh jujur ini lebih banyak main ya saya di sana. Ini di Pawai
Pawai, itu ada gereja tertua di sana. Ini kita di Kurimau Beach. Ini sama Badi-Badi, sama yang tadi Badis. Next lagi. Oke, ini ya di Windmill, di daerah Pagutput, Ilocos Norte. Di next lagi. Ini saat penutupan ya. Penutupan kita mau pulang ke Indonesia dan ngasih cenderamata gitu ke dosennya. Next lagi. Di sekitar bulan Februari. Soalnya saya kan dari bulan Januari sampai Februari 2019. Ya, boleh di next. Ya, ini juga. Ini sertifikatnya, jadi saya dapat 2 sertifikat. Yang pertama itu sertifikat dari MMSU-nya atau Mariano Marcos State University, dari presidennya sendiri. Dan yang kedua itu dari Semeo. Jadi yang menyelenggarakan ini memang dari Semeo itu. Ya, next. Ini kayak tuker-tukeran cenderamata ya. Jadi dari Unpak emang kita udah mempersiapkan gitu ngasih buat ke Uni Filipina, dan dari Uni Filipina ngasih juga buat Unpak, dan saya sudah sampaikan ke rektor Unpak gitu. Jadi untuk saling tukar kenang-kenangan gitu. Next. Ini sertifikat dari Semeo-nya. Seperti itu. Ini untuk benefitnya mungkin ya, ketika kita mengikuti exchange gitu. Yang pertama itu menambah pengalaman mengajar, lalu juga melatih kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, dan di sana juga saya belajar sedikit-sedikit bahasa Filipin ya gitu, seperti terima kasih atau maraming salamat gitu, pokoknya selamat pagi kayak gitu. Apa kabar? Saya belajar bahasa Tagalog sedikit-sedikit. Lalu juga bisa menambah wawasan mengenai budaya dan bahasa negara lain. Lalu juga bisa memperbanyak relasi teman, karena kita berteman dengan banyak banget ya orang Indonesia di sana, dan kebetulan beda-beda pulau. Lalu juga bisa belajar adaptasi dan survive, dan bisa belajar manage waktu dan uang juga. Next slide. Nah, buat teman-teman yang masih mau penasaran, sebenarnya ini saya banyak banget kalau mau diceritain ya gitu. Ini versi singkatnya segitu ya, maaf kalau kepanjangan. Jadi teman-teman bisa kunjungi blog saya ekapuspitarhy.blogspot.com. Di situ teman-teman bisa lihat, di situ ada contoh RPP-nya atau lesson plan-nya dan pengalaman-pengalaman saya di sana ketika belajar dengan mendetail. Insya Allah di sana udah dijelaskan semua, dan itu semua full pakai bahasa Inggris di blognya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Kak Eka. Boleh kita kasih applause Banyak virtual ya, buat Kak Eka. dari waktu karena saya orangnya emang suka banget ngomong ya, maaf banget. Keren Kak Eka. Apa aja gitu saya keluarin. Menginspirasi ya Kak Eka ya. Sangat menginspirasi. Nanti aku ada beberapa pertanyaan buat Kak Eka, dan buat teman-teman yang mau bertanya ke Kak Eka langsung, itu nanti bisa disampaikan di chat box ya, di fitur Zoom kan ada chat box. Nah, teman-teman bisa sampaikan di situ, nanti aku sampaikan langsung ke Kak Eka untuk ditanyakan langsung. Semoga nanti menjawab pertanyaan teman-teman seperti itu ya. Thank you Kak Eka sekali lagi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol setelah satu speaker lagi yang akan berbicara. Nah, kali ini speaker atau dari pembicara satu ini menarik tentunya, dan tidak kalah hebat dari Kak Eka ya, karena banyak banget prestasi dan juga pengalaman tentunya. Terus juga yang satu ini juga kebetulan temanku juga ya, kita udah kenal lama sama Bima, jadi namanya adalah Bima Prasetyo Adi. Beliau adalah founder atau pendiri dari komunitas Sekolah Bersama Yuk. Jadi kalau teman-teman perlu ketahui bahwa Sekolah Bersama Yuk itu adalah komunitas pendidikan yang berdiri di Bogor, dan udah cukup lama juga ya, 10 tahun kalau saya tidak salah ingat, sudah 10 tahun. Jadi ketika Bima mendirikan Sekolah Bersama Yuk itu kira-kira usianya ya 19 tahun ya, berarti muda banget. Gimana caranya Bima di usia yang mudanya itu, pada saat itu ya, sekarang sih nggak muda lagi kayaknya. Pada saat itu
berpikir untuk mendirikan komunitas namanya Sekolah Bersama Yuk, di mana itu sangat mulia tujuannya tentunya karena ingin membantu anak-anak marginal di Kota Bogor untuk bisa mengenyam pendidikan dan mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak seperti itu. Nanti Bima bisa cerita banyak, tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu Bima ya. Kalau dari profil yang kuterima, nama adalah Bima Prasetyo Adi, lahir 23 Mei 91. Bima ini udah punya istri ya teman-teman ya, tolong dicatat. Udah punya istri dan punya anak satu. Lalu dari segi profesi sebenarnya Bima juga berprofesi profesional ya. Jadi selain punya komunitas Sekolah Bersama You, Bima juga bekerja aktif di sebuah company. Kalau aku lihat juga di sini penghargaan banyak banget. Kalau aku lihat di sini Bima juga peraih beasiswa pelajar terbaik pada saat SMA ya di Kosgoro Kota Bogor. Lalu juga finalis Mojang Jajaka Kota Bogor ya di tahun 2010, lalu juga finalis Pemuda Prakarsa Bidang Pendidikan Jawa Barat ya di tahun 2015, lalu juga runner up Pemuda Pelopor ya untuk mewakili Kota Bogor itu di tahun 2016, dan terakhir kemarin di Oktober aku baca Bima masuk ke rubrik Sosok Kompas. Jadi sangat menginspirasi tentunya, dan juga sampai Bima itu kemarin ketemu sama Bima. Jadi Bima dan Bima ketemu, alias Bima sendiri ketemu sama Bima Arya, itu wali kota Bogor. Nanti juga bakal cerita banyak bagaimana pertemuan Bima dan pertemuan Bima dengan wali kota. Semoga Pak Wali juga mendengar ya aspirasi Bima untuk mendirikan Sekolah Bersama Yuk. Jadi langsung aja kepada Bima, dipersilakan. Kalau ada materi silakan disampaikan. Dan teman-teman buat yang pengen tanya sekali lagi bisa disampaikan di fitur chat box. Nanti aku bacakan pertanyaannya. Silakan Bima, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya soundnya kurang terdengar, Mas Bima. Ya, sip. Assalamualaikum. Dah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama aku Bima Prasetyo Adi. Di sini sebagai salah satu speaker, dan terima kasih banget nih undangan dari Rumah Milenial Regional Bogor ya untuk sebagai perwakilan dengan topik yang muda yang mengajar. Jadi di sini Komunitas Sekolah Bersama Yuk itu berdiri 19 Agustus 2010, di mana Sekolah Bersama ini adalah komunitas pemuda yang bergerak di bidang pendidikan sosial ya di Kota Bogor. Jadi kita fokus lebih ke arah pendidikan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, seperti itu kurang lebih. Next, oke. Untuk slide kedua ini kita masuk ke historis ya. Jadi Sekolah Bersama itu merupakan komunitas pendidikan untuk anak dari keluarga prasejahtera atau bisa dibilang yang anak-anak kurang mampu lah ya. Jadi komunitas ini bermula dari keprihatinan saya sendiri ini melihat beberapa anak yang harus berprofesi sebagai pemulung di pinggir jalan raya yang dekat minimarket. Jadi itu termasuk jalan raya aktif. Jadi selama saya kuliah itu sering lihat mereka tuh di jalan raya, tepatnya di Jalan Bang Baru, itu mereka malam-malam ngumpul bareng tuh, dan mereka itu ternyata adalah mulung dari sampah-sampah kemasan air mineral di komplek-komplek di sepanjang Jalan Bang Baru. Terus saya dengan teman-teman, kebetulan teman-teman ini banyak ya latar belakangnya, ada yang dari teman kampus, ada juga dari teman-teman Mojang Jajaka Kota Bogor. Tahun 2010 akhirnya kita mengesahkan atau istilahnya kita mulai kegiatan kita 19 Agustus 2010 itu. Next. Nah, perjalanan kita cukup panjang. Jadi perjalanan ini dari 2010 ke 2020 itu pertama kita mendapat izin atau minjem bangunan sekolah di SDN Ceger 2 Kota Bogor. Itu selama kurang lebih 2 tahun. Nah, selama perjalanan itu ada suka dukanya. Yang pertama mungkin kita nggak perlu mikirin tempat untuk belajar mereka segala macam, dan dukanya itu di 2012 itu ada pergantian kepala sekolah karena mungkin ya rotasi lah ya dari Dinas Pendidikan Kota
Bogornya, ada rotasi, dan kepala sekolah yang baru ini tidak cocok dengan sekolah bersama yuk. Akhirnya kita memilih melanjutkan poin nomor 2, yaitu adalah meminjam teras rumah warga. Karena warga sendiri ngerasa manfaatnya sangat terbantu tuh dengan adanya sekolah bersama yuk ini, di mana anak-anak bisa mendapatkan bantuan pelajaran sekolah, bimbingan pelajaran sekolah, termasuk mungkin bantuan alat tulis, segala macam. Jadi warga sekitar itu ada 3 rumah warga itu terasnya bersedia untuk kita pinjam untuk sebagai media rumah belajar lah sementara, seperti itu. Terus poin nomor 3, kita udah mulai coba kontrak rumah kecil-kecilan, di mana di situ nomaden sih, dalam arti ngontrak setahun-setahun. Kita cari yang mungkin alokasi biayanya cukup terjangkau, karena kita juga namanya komunitas sosial yang tidak memungut biaya sama sekali kepada anak didiknya. Nah, alhamdulillah di poin nomor 4 kita berhasil mendirikan Balai Indonesia. Pendirikan Balai Indonesia ini prosesnya adalah kita crowdfunding internal saya bersih dan juga internal dari WAB Project. Jadi kita galang dana untuk bikin Balai Indonesia, itu kurang lebih dananya menghabiskan 13 juta rupiah. Jadi Balai Indonesia ini kayak rumah belajar atau balai lah, yang diperuntukkan untuk kegiatan belajar anak-anak, termasuk misalkan warga Ceger yang pengen ada kumpul RT, kumpul lurah atau lain-lain, itu boleh dipergunakan. Jadi sarana belajar bersama lah, seperti itu. Nah, jadi kita bangun itu hasil jerih payah kita bareng nih dari Sekolah Bersama Yuk dan dari WAB Project. Jadi alhamdulillah saat 2016 itu saya menjadi runner up pemuda pelopor, itu dapat hadiahnya uang tunai. Terus juga WAB Project pendirinya juga mendapatkan juara 1 di bidang lingkungan. WAB Project itu juga hadiah uang tunai juga kita gabung untuk membuat balai, dan ditambah lagi crowdfunding dengan teman-teman yang akhirnya terkumpul dana itu, dan warga sekitar juga dengan swadaya ikhlas membantu mendirikan balai itu. Kurang lebih waktu itu pendirian sekitar 2-3 bulan lah berdirinya Balai Indonesia itu. Nah, setelah itu udah bergerak, berjalan bareng di situ. Nah, next. Oke, untuk visi dan misi komunitas Sekolah Bersama Yuk di tahun 2020 ini menjadi komunitas peduli pendidikan yang berdaya di Indonesia. Sedangkan misinya adalah mewujudkan pendidikan yang berlandaskan kesejahteraan, muka dan digital. Yang kedua adalah mewujudkan relawan yang berdaya dengan peningkatan kualitas digitalisasi tak terbatas. Yang ketiga, mewujudkan milenial yang siap untuk terus bergerak dan berkomunitas secara aktif dan kompetitif. Jadi harapannya kita ini, karena 2020 adalah tahun digital, sehingga kita harus bisa adaptasi ataupun misalkan membuat kegiatan kita secara online, baik itu relawannya ataupun kegiatan peserta didiknya. Seperti itu. Next. Next. Oke, ini untuk divisinya. Jadi kita menamakan tim 2020 adalah tugas negara milenial. Jadi cocok nih dengan penyelenggara ya, Rumah Milenial. Jadi yang pertama divisi kita itu lebih ke arah tutor. Tutor itu adalah tutor bahasa dan soft skill. Di 2020 ini kita fokus membahas tentang bahasa. Jadi anak-anak belajar secara online. Kita ada pelajaran untuk 3 bahasa. Bahasa Inggris, terus ada bahasa Jerman dan bahasa Mandarin. Jadi itu memang ada tutor yang khusus yang membuat silabus ataupun materi pelajaran sekolah. Terus ada juga divisinya, yaitu ada community influencer. Dia lebih membahas pemuda-pemuda yang ditunjuk oleh tim kita untuk menjadi influencer ataupun bikin dia itu sebuah statement terkait toleransi.
Jadi fokus kita tentang toleransi, jadi biar menyatukan milenial-milenial itu. Yang ketiga ada crowdfunding digital, itu adalah divisi galang dana ya secara digital. Terus yang keempat ada International Talent Partnership. Jadi International Talent Partnership ini karena saya bersih ini butuh hubungan internasional di mana beberapa anggotanya ataupun timnya itu memang yang punya pengalaman di bidang organisasi ataupun yang kuliah di luar negeri. Tujuannya memang kita harapannya ada culture exchange ataupun mahasiswa-mahasiswi asing yang bisa belajar bareng nih di komunitas saya bersih yang nantinya mungkin setelah pandemi usai mereka bisa datang ke saya bersih untuk berbagi cerita, berbagi tentang informasi budayanya, negaranya, termasuk berbagi ilmunya kepada relawan dan juga peserta didik dari komunitas saya bersih itu sendiri. Yang kelima itu adalah operasional database digital, jadi lebih ke arah yang membantu tentang aplikasi Zoom, terus database volunteers dan pendaftar lainnya. Terus ada konten digital lebih ke arah desain grafis ya, desain grafis yang mungkin kita butuh untuk kegiatan publikasi ataupun branding dari komunitas itu sendiri. Berikutnya ada event and partnership, jadi di mana mereka bertugasnya selama online ini kita menggarap project-project webinar. Jadi ada narasumber-narasumber yang dari luar saya bersih memberikan materi pembelajaran seperti ini sih, seperti Rumah Millennials M Talks ini seperti itu. Terus ada commercial society. Commercial society ini lebih ke arah gimana caranya saya bersih itu juga mendapatkan dana melalui proyek iklan ataupun paid promo dan segala macam. Jadi akses di sosial medianya biar bisa menghasilkan fundingnya juga. Oke, next. Nah, ini adalah partner ataupun saya bersih telah bekerja sama di tahun 2020 ini. Yang pertama dengan Indonesia Volunteer Group lebih ke arah open recruitment, terus relawan hits juga lebih rekrutmennya. Pemkot Bogor juga kemarin baru ada kedatangan dari Wali Kota Bogor Bima Arya. Terus IPB Mengajar ini lebih ke arah bantuan untuk kuota murid-murid sekolah bersama You. Bogor Ngariung lebih ke arah komunikasi, menjembatani komunikasi antar komunitas juga dengan antar lembaga pemerintahan di Kota Bogor ataupun Kabupaten Bogor. Terus juga kita ada kerjasama dengan Erasmus Student Network, khusus yang cabang di Belgia. Cuma nanti rencananya Erasmus Student Network ini juga akan kita bekerja sama dengan tingkat Eropanya. Jadi harapannya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mungkin kuliah di sana di negara-negara Eropa ataupun mahasiswa-mahasiswa asingnya juga bisa bermitra untuk berbagi ilmu, sharing sessionnya kepada relawan saya bersih dan juga mungkin kepada anak-anak dari komunitas saya bersih itu sendiri. Terus juga ada dari kerjasama dengan manajemen teknik industri ITB. Jadi ini mereka lebih pendampingan pembelajaran kepada seluruh murid sekolah bersama You. Jadi kayak mentoring gratis dari mereka, termasuk dalam penyediaan kuota belajar ya kepada mereka yang untuk di sekolah. Oke, next. Nah, ini beberapa cuplikan foto-foto kegiatan sekolah bersama You di periode 2019 dan 2020. Ini untuk foto-foto kegiatannya yang paling atas itu lebih ke arah belajarnya di rumah belajar Balinesia, terus yang di bawah itu lebih ke arah kayak ada project-project khusus, termasuk ada dengan ketemu Bapak Wali Kota Bogor Bima Arya. Next. Nah, ini mungkin buat teman-teman millennials nih yang pengen memulai kegiatan komunitas tapi mungkin masih takut ya, takut gagal, takut apa, pokoknya jangan pernah takut lah. Jadi semuanya bisa tuh dilakukan dengan lebih mudah
Karena sekarang dunia itu udah di tangan kalian. Jadi kalian bisa menggunakan manfaatkan teknologi dengan secara baik. Kita ada di sini 5 simple step for millennials. Jadi langkah mudah untuk mau memulai kegiatan komunitas. Yang pertama adalah seorang inisiator itu memiliki niat. Jadi pastiin dulu nih yang mau mendirikan ataupun mau memulai itu punya niatnya secara fokus ke situ. Terus yang kedua adalah seorang inisiator itu bisa mencari tim sendiri melalui sosial media ataupun teman kampus atau teman sekolah lalu membentuk super team. Jadi nggak terlalu banyak perencanaan. Yang penting inisiator itu bisa melihat peluang di visi apa yang kira-kira dibutuhkan. Dalam kegiatan komunitas itu yang lebih butuh biasanya itu lebih ke arah kayak partnership, terus event, terus ke konten itu di saat digitalisasi ini itu sangat diperlukan sekali. Jadi bisa ke fokus di situ, tinggal core activity-nya mungkin dibuat fokus, misalkan di bidang pendidikan, berarti mungkin cari yang bisa mengajar. Terus mungkin kalau di bidang sports, mungkin yang emang orangnya itu hobinya olahraga. Di bidang lingkungan, dia yang mengerti fokus tentang lingkungannya seperti apa. Itu lebih ke situ sih. Jadi yang selanjutnya itu, yang ketiga adalah rencana. Rencana sederhana, komunitas mau ngapain nih selama 1 tahun ke depan. Bikin rencananya bareng-bareng tuh dengan super timnya. Kira-kira mau ngapain aja kegiatannya dalam 1 tahun ke depan. Dan mungkin bisa plan dan punya mimpi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Terus yang keempat itu adalah temukan rekanan lain untuk mencapai program yang ditargetkan. Karena percaya atau enggak di luar sana itu banyak peluang yang gede banget buat teman-teman millennials yang pengen buka komunitas ataupun mendirikan komunitas itu. Carilah rekanan lain. Rekanan lain itu bisa mungkin ke sosial media yang sifatnya mungkin untuk mencari tim ataupun misalkan lebih ke arah crowdfunding. Siapa nih yang kira-kira bisa ngebantu kegiatan komunitas ini? Karena namanya komunitas itu akan sulit mendapatkan sponsorship yang sifatnya korporasi. Sedangkan komunitas juga butuh funding ataupun pendanaan nih. Nah, itu kalian harus membuat kreasi dengan tim bareng-bareng seperti itu. Terus yang kelima adalah evaluasi secara berkala apa kekuatan dan kelemahan dari tim kalian nih. Jadi kalian tahu nih kelemahannya apa. Oke, next. Lalu ini ada tips kelola komunitas. Jadi tadi bahas tentang yang mau memulai atau sebagai inisiator, yang berikutnya adalah tips kelola komunitas. Ini ada 3 big step, 3 big step. Jadi yang pertama itu konsisten dan komitmen dengan visi dan misi. Jadi di era millennials ini banyak kekhawatiran nih bahwa millennials itu tidak bisa konsisten dan komitmen. Memang sih itu sangat betul sekali. Memang mungkin anak muda zaman sekarang ataupun watak anak muda itu lebih ke idealis dan pengen lebih mudah ataupun pengen lebih simpel. Sebenarnya sih dengan adanya teknologi udah sangat banyak kemudahan yang didapat melalui internet dan segala macam, itu sudah ada semua. Terus yang kedua adalah tentukan pola pengembangan komunitas. Jadi kalau bisa komunitas itu nggak cuman begitu-begitu aja. Misalkan kayak komunitas saya bersih dari dulu itu hanya pendidikan untuk anak-anak prasejahtera di kampung Ceger misalkan. Nah, mungkin bisa merambah potensial yang lainnya, misalkan lebih ke kegiatan pemuda, kegiatan yang mungkin dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun pelajar, baik secara regional ataupun secara nasional. Terus yang ketiga adalah ajak sebanyak-banyaknya milenial berpartisipasi dan dengarkan mereka. Ajak nih orang-orang milenials di luar sana itu banyak banget milenials yang pengen berkomunitas, tapi di kotanya itu nggak ada komunitas. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi akhirnya mereka itu banyak melancong, jalan-jalan ya. Jadi melancong itu dalam arti mencari komunitas di kota lain yang menurut dia itu menarik ataupun sesuai passionnya. Jadi mereka sampai segitu bela-belainnya pengen punya komunitas ataupun pengen bergabung di komunitas. Dan nanti dari situ mereka bisa belajar ya, mungkin
next tahun atau 2 tahun ke depan dia bisa mendirikan komunitas, it's okay, itu bagus banget. Karena Sekolah Bersama Yuk juga alhamdulillah berhasil mewujudkan 3 komunitas. Yang pertama adalah urban sekolah, jadi lebih ke arah bantuan tenaga pengajar untuk di sekolah Kabupaten Bogor. Yang kedua ada WAB Project, itu di bidang daur ulang sampah atau lingkungan, tapi fungsinya sebagai asuransi pendidikan untuk di komunitas Sekolah Bersama Yuk. Yang ketiga adalah salah satu volunteer saya bersih itu mendirikan komunitas itu namanya Pangiuhan di Kota Bogor. Dan bahkan Pangiuhan ini di tahun 2017 menjadi pemuda pelopor nasional. Jadi dia juara satunya di Kota Bogor, saat itu saya hanya runner up, sedangkan Pangiuhan juara 1 di Kota Bogor. Lanjut di Jawa Barat juara 1, dan akhirnya di tingkat nasional di bidang pendidikan Pangiuhan jadi juara 1 tingkat nasional di 2017. Jadi suatu kebahagiaan sendiri komunitas Sekolah Bersama Yuk ini bisa melahirkan banyak bibit-bibit milenial yang keren banget seperti itu. Next. Oke, di sini saya mau nampilin, mau share screen sedikit tentang foto-foto dari kegiatan Sekolah Bersama Yuk. Kebuka nggak dari moderator, Kak Riki? Ada Kak, ada. Ya, ada kok kelihatan. Ada, oke. Ada Nah ini foto kegiatan Sekolah Bersama Yuk kedatangan mahasiswa dari University Tun Hussein On, jadi dari Malaysia, UTNSM. Jadi mereka itu menghabis selama 1 bulan belajar bareng dengan komunitas Sekolah Bersama Yuk. Ini UTNSM ini bekerjasama dengan Universitas Pakuan. Jadi waktu itu relawan kita dari kampus Pakuan. Kebetulan mereka ada student exchange gitulah. Jadi ada sekitar 4 orang mahasiswa dari Malaysia itu belajar di Indonesia, dan mereka karena punya banyak waktu luang, mereka pengen tuh ikut komunitas di Bogor itu apa sih, dan mereka datang ke Cybersih deh selama 1 bulan itu, belajar bareng di komunitas Cybersih. Terus ini history kita, ini foto pertama yang ditemukan, udah diupload di IG Cybersih karena file aslinya udah hilang, jadi ini history banget. Jadi ini adalah awal mula Cybersih itu datang kepada mereka, 10 anak ini. Mereka benar-benar emang pemulung malam yang duduk di pinggir jalan. Alhamdulillah sih mereka sejak 2011 itu udah tidak memulung sama sekali. Jadi orang tuanya sudah sadar, dan mereka memang 10 orang ini beberapa ada yang sudah tidak lanjut lagi di Sekolah Bersama Yuk dikarenakan mereka itu mungkin karena udah 10 tahun lagi, udah 10 tahun, jadi mereka ya mungkin yang usianya sudah 20 tahun itu akhirnya mereka tidak lanjut karena mungkin lebih memilih untuk nikah segala macam tuh ada yang mungkin sudah bekerja, itu juga ada. Jadi ini history untuk 2010. Ini saat saya bersih ada kedatangan namanya Christina L. Jadi dia dari program ISEC-nya IPB. Jadi dia berasal dari Jerman, 3 bulan mengabdi bersama Sekolah Bersama Yuk. Jadi waktu itu selain Kak Christina ini belajar tentang Indonesia seperti apa, dia juga sharing bahasa Inggris, bahasa Jerman bersama murid-murid saya bersih. Dan ini juga nggak cuma dari saya bersihnya, jadi Christina ini suka ngikut di acara Urban Sekolah. Jadi Urban Sekolah itu kan belajar bareng dengan anak-anak sekolah di Kabupaten Bogor. Jadi kita ajakin juga tuh si Christina belajar bareng dengan anak-anak murid itu. Jadi anak-anak murid itu kaget, bule datang bule gitu. Nah, terus ini salah satu event paling besar dari Sekolah Bersama Yuk, yaitu Saya Bersih Prime. Jadi ini waktu itu mungkin acara komunitas pertama di Kota Bogor yang bisa nyewa mall selama
8 hari pertemuan 7 sampai 29 Januari. Jadi hanya weekend aja Sabtu Minggu. Ini acaranya gede banget. Jadi ada 8 hari pertemuan itu dengan konsep acara, ada talk show-nya, ada pamerannya, ada bazarnya, terus ada pentas komunitas segala macam. Jadi acaranya itu cukup melelahkan dengan tim yang banyak dan volunteer-nya juga banyak volunteer event-event yang ikut. Beberapa narasumber juga ada yang hadir, ada Tika Bisono, Peggy Melati Sukma, terus ada Medina Kamil, Muhammad Idris adalah duta pelajar Indonesia, terus ada Kak Eli yang tadi pendiri dari Pangyuhan sebagai pemuda pelopor Indonesia, terus ada Kak Adib, itu lebih ke arah storyteller, terus ada Kak Ainun juga yang storyteller. Terus sayangnya satu narasumber batal hadir karena dia ada roadshow, yaitu Adis Gagap sebagai pemilik yayasan yang untuk anak keluarga dari prasejahtera. Terus ini kegiatan dari komunitas Cybersea yang terkait International Talent Partnership. Jadi kita ngegarap mahasiswa-mahasiswa Indonesia ataupun mahasiswa asing yang pengen sharing session tentang pengalamannya. Jadi banyak kegiatannya di sini. Ini saat di YouTube kemarin, Bima ketemu Bima. Jadi saat itu adalah kunjungan Bapak Wali Kota Bogor, Bima Arya, ke rumah belajar sekolah bersama yuk di Kampung Ceger, Kota Bogor. Terus ini yang kemarin sudah terjadi, Cybersea Culture Expo, jadi lebih ke arah diskusi atau sharing session bersama mahasiswa dari Amerika Latin, dia lebih ke arah dari Brazil. Jadi dia itu emang kuliah di Belgia, di VOB kalau nggak salah. Nah, jadi dia sharing session sih lebih ke arah fun, di diskusi yang menyenangkan tentang makanan di Amerika Latin seperti apa, terus gimana kehidupan di sana, dan juga kita sharing tentang Indonesia seperti apa. Dan ini beberapa dokumentasi kegiatan kunjungan dari Bapak Wali Kota Bogor, Bima Arya, ketemu dengan Bima Prasetyo di Cybersea. Ini seperti ini kegiatannya. Jadi ada penyerahan buku dan termasuk penyerahan WiFi. Jadi Pemkot Bogor juga menyerahkan WiFi gratis buat rumah belajar sekolah bersama yuk. Ini kemarin pelaksananya itu di 16 November 2020. Nah ini alhamdulillah saya juga terkejut, Kompas memilih saya sebagai rubrik sosok Kompas pada 22 Oktober 2020. Awalnya juga kaget, ada yang menghubungi kami melalui Instagram, lalu minta kontak saya, dan mereka bilang sebagai tim dari Kompas, dan ternyata masuk di rubrik sosok. Jadi rubrik sosok ini lebih ke arah millennials yang dianggap bisa melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi terpilih karena kemarin itu Oktober kan edisi Sumpah Pemuda ya. Jadi mereka memilih 8 pemuda yang menginspirasi Indonesia. Jadi alhamdulillahnya saya yang terpilih sebagai salah satu pemuda terkait di bidang pendidikan. Seperti itu. Oke. Itu dari saya. Silakan dilanjut kepada moderator. Oke, makasih Bima. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk Bima. Luar biasa. Kayak kaget ngasih jempol katanya buat Bima ya. Terus teman-teman juga ngasih applause juga buat Bima. Jadi memang menginspirasi ya yang pasti. Terus juga makasih banyak juga udah bercerita banyak soal gimana membangun Cybersea atau sekolah bersama yuk. Terus juga pertemuannya kemarin ya dengan Pak Wali Kota. Kak Eka juga makasih banyak juga udah bercerita banyak bagaimana pengalamannya menjadi guru dan sebagainya. Nah, setelah ini kita akan buka sesi Q&A. Jadi teman-teman bisa bertanya
sekali lagi bisa bertanya di forum chat ya, di fitur Zoom masing-masing, nanti akan kusampaikan. Tadi sambil berjalannya pemaparan dari Bima, sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang coba kumpulin ya. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih. Ini pertanyaan dariku sih ya. Pertama buat Kak Eka. Kak Eka mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, Ya, thank you. Ya, Kak Eka nih, apa ya, kan sekarang ini lagi pandemi nih, Kak Eka ya. Pasti ada tantangan tersendiri nih ketika mengajar langsung berhadapan dengan murid-murid di sekolah gitu. Tapi situasi berubah per awal tahun kemarin nih. Itu gimana, Kak Eka? Maksudnya, apakah ada hambatan tertentu dalam hal mengajar, terus juga pengalaman mungkin ketika mengajar virtual seperti apa? Mungkin Kak Eka bisa ceritakan kira-kira apa kendala terbesar saat mengajar di situasi pandemi seperti sekarang? oke. Langsung jawab ya, Kak ya? Mhm. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini juga memang pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan yang banyak nanya apa ya? Pertanyaan umum gitu ya. Maksudnya banyak juga dan ini berkaitan juga sama proposal tesis yang sedang saya garap ya, Kak, kebetulan gitu. Karena memang berkaitan sama kondisi pandemi seperti sekarang ini gitu. Untuk tantangan dan kendalanya sendiri pertama memang kita itu nggak bisa ngontrol murid secara langsung karena memang jadi gimana ya transfer ilmu secara daring itu menurut saya apa ya dikhawatirkan muridnya kan miskonsepsi gitu ya. Jadi kan selama ini memang yang udah diterapkan sih tugasnya itu disampaikan ke wali kelas, nanti dari wali kelas ke muridnya. Jadi memang tugasnya itu kan bisa berupa Google Form, jadi nanti di-share link Google Form-nya, bisa juga dari Google Classroom, terus juga memang Zoom, iya sih Zoom, tapi memang nggak setiap hari Zoom-nya, Kak, gitu. Karena memang kendalanya itu handphone dari peserta didiknya itu memang nggak memadai gitu kan. Ada aja yang bilang, "Bu, HP saya nggak bisa, Bu. Bu, nggak ada kuota, Bu." Pokoknya kayak gitu. Ada aja lah ya yang kayak gitu. Ada juga murid yang memang dia itu HP-nya nyatu sama orang tuanya, jadi emang dia nggak punya HP pribadi, itu ada. Dan gimana caranya solusinya kita sebagai guru itu harus berpikir gitu, biar mereka nggak ketinggalan pelajaran gitu. Memang sih Kak, saya juga kan memang saya wali kelas nih ya, dan ada beberapa anak didik saya gitu kan di kelas saya kebetulan memegang kelas 87 gitu, kelas 8. Ada beberapa nih yang memang dia HP-nya itu nyatu sama orang tua, terus juga memang banyak banget kendala lainnya. Itu sudah saya coba dan sekolah sudah coba untuk home visit ya, home visit ke rumahnya gitu, jadi datang langsung maupun merekanya nih datang ke sekolah gitu. Memang ya tapi dengan menerapkan protokol kesehatan itu tadi, dengan pakai masker, pokoknya dengan maaf, dengan pakai masker pokoknya, terus juga jadi dan saya juga ngajarin mereka langsung kayak gitu. Itu yang apa ya, jadi tantangan terbesarnya sih itu. Terus kalau misalkan saya ngadain pertemuan Zoom nih ya, yang join paling 20 orang, kan harusnya kan memang 40 nih ya, tapi cuma setengahnya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah yang penting saya bisa mengontrol mereka. Dan juga kan gini ya Kak, karena memang saya ini kan ngajar kelas 8, jadi yang dari kelas 7-nya nih ketika naik ke kelas 8 saya belum kenal semua. Memang ada beberapa kelas yang udah saya ajar, yaitu ya 3 kelas ya, itu memang ada di kelas saya sekarang dan itu saya udah kenal nih dan tahu karakter dia, gaya belajar dia di kelas kayak gimana. Tapi sisanya nih nggak tahu karena memang saya belum ngajar mereka gitu kan. Susah juga gitu gimana caranya kita mantaunya gitu. Dan butuhnya apa ya, butuh bahan ajar yang memang ini sih ya, bahan ajar yang bisa menunjang. Kan kadang kita nge-share video nih ya, misalkan kita nge-share link YouTube gitu, tapi dari merekanya, "Bu, kuota Bu, habis Bu," gitu kan. Padahal dari sekolah itu kan ada aja nih kayak provider ya yang bekerja sama ke sekolah. Contohnya dari Kemendikbud emang udah ada nih Kak. Jadi karena memang didaftar nih apa namanya nomor-nomor Iya betul. Kalau nggak salah memang ada biar programnya ya dari Mendikbud itu ya berupa kuota udah belajar ya. ada sebenarnya, tapi mereka pakai buat main game Main game online. online. Nah, Iya, itu tadi yang jadi, ya Allah, padahal kan udah dapet tantangan sih Kak, ya gitu buat kan. gimana cara kita bisa Hmm. mengontrol ya Iya, murid-murid itu gitu. untuk belajar. Mungkin apa sudah pernah dilakukan kayak kerjasama dengan orang tua atau wali muridnya Iya, berkomunikasi? iya, sudah. Hmm, Jadi hmm. diundang gitu Kak, jadi ke sekolah. Jadi kita
antara saya nih wali kelas, lalu wali murid, dan guru BK ya atau guru Oh, GP BK ya, ya. dengan siswanya itu. Jadi kayak pemanggilan langsung, ngobrol kendalanya apa segala macam itu udah sih Kak, alhamdulillah udah. Dan alhamdulillah anak saya udah ada yang berubah gitu. Kan ada tuh apa ya, beberapa orang, 5 orang udah berubah. Setelah itu muncul lagi yang baru begitu. Jadi kayak gitu. Jadi emang pinter-pinternya kita, dan kita harus nge-PC chat WA anaknya satu-satu sih kayak gitu, yang ya walaupun udah di jarkom di grup, tapi kadang mereka nge-read doang, kok ini nggak ada responnya, saya chat langsung anaknya kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih apa ya, jujur saya lebih nyaman ngajar langsung sih Kak. Langsung ya. Tapi dengar-dengar katanya kelas akan dibuka di tahun depan ya, Kak Eka. Itu Iya, betul mudah-mudahan. tahun depan dibuka? Maksudnya dari Belum ada sekolah sudah kepastian, ada iya informasi belum itu? ada. Oh, belum ya? Belum ada konfirmasi Kak. Jadi memang hanya apa ya, mungkin baru kabar-kabar selewat ya, emang belum ada konfirmasinya juga. Karena kan dari sebenarnya murid-murid, orang tua itu banyak banget yang nge-chat saya gitu kan, nanya, "Bu, kapan sih masuk sekolah, Bu? Bu Eka kapan sih masuk?" Kan kayak gitu. Ya kita juga menjawabnya, ya gimana, kita nggak bisa berbuat apa-apa, soalnya kalau kita nekat nih ngebuka instansi itu bakal ditutup itu sekolahnya gitu kan, maksudnya jadi kayak ilegal jatuhnya gitu. Karena memang kita itu harus mengikuti dari atasnya, jadi kita kadang suka jelasin ke orang tua, kadang orang tua kan ada yang ngomel-ngomel ya, "Saya capek Bu, bukan daring jadi darting," ada yang kayak gitu. Ya Orang tua jadi ampun. stres ya ketika anak-anaknya pada di rumah ya. Iya, darting mereka. Jadi Ya, kadang ya. ada juga anak yang emang emaknya yang ngerjain tugasnya, saya cek ya, kok tulisannya beda. "Ih, ibu kamu yang ngerjain ya?" Gitu kan. Jadi kayak gitu. Astagfirullah kata saya ya. Aduh pokoknya ada-ada aja nih sekarang ini, dan mudah-mudahan sih harapan besar saya mudah-mudahan Januari 2021 itu bisa masuk ya Kak ya. Tapi mungkin juga Iya. ada yang bilang blended learning ya Kak. Jadi blended learning itu memang merupakan salah satu bisa dibilang model pembelajaran. Sistemnya itu jadi kayak shift-shiftan gitu Kak. Jadi misalkan nih setengah-setengah, setengah online, setengah langsung kayak gitu. Itu Oh, blended gitu. learning. Apa Ya, itu bisa blended jadi kayak gitu learning? diterapkan. Jadi dan juga bisa shift-shiftan masuk muridnya. Misalkan eh Karena ada ada pembatasan udah itu ya, diterapin, pembatasan iya, tiap ruangan ya? di Sukabumi udah diterapin Kak, temen saya ngajar nih di SMP ya, temen yang dulu S1 bareng. Nah itu diterapin jadi shift-shiftan gitu, tapi emang capek di gurunya sih, karena kan muridnya kan dibagi ya. Jadi Iya. muridnya mah misalkan masuk cuma bentar, tapi gurunya itu yang harus kloter ini, misalkan 20 orang kayak gitu, jadi capeknya sih di gurunya, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, ya daripada daring terus juga, ya nggak enak juga gitu. Iya. Mungkin ya Kak ya, cara garis besarnya ya. Ya, terjawab secara gamblang Kak Eka, thank you banget. Insyaallah Tapi ya. tadi yang aku perlu highlight tuh yang sampai merinding itu ketika Kak Eka bilang bahwa yang menjadi inspiratorku jadi guru adalah ibu ya. Jadi memang Iya, ibunya ibu Kak saya. Eka adalah seorang guru juga ya? Iya, guru SD. Jadi udah PNS dari tahun berapa ya? Saya lupa diceritain pernah sama ibu saya. Dan sekarang bentar lagi Beliau ibu masih aktif saya sampai udah sekarang? pensiun. Kenapa? Masih aktif sampai sekarang, guru? Alhamdulillah aktif. Dan ya aktif di ngajarnya di SD Negeri Bantar Kambing 4 gitu. Kebetulan di depan rumah saya sendiri gitu kan. Memang jadi rumah dinas gitu Kak. Dan ibu saya ya istilahnya udah mengabdi banyak gitu ya. Karena kan emang rata-rata muridnya itu di lingkungan kampung tempat tinggal sendiri kayak gitu. Alhamdulillah. Terus ya karena bentar lagi pensiun, mudah-mudahan saya bisa meneruskan lagi gitu ibu Iya. saya. Karena Soalnya kan saya udah ikut CPNS karena tapi belum lolos. didoakan Kak Eka Mohon maaf. semoga lolos ya. Semoga tahun Ya depan amin. Tahun pemerintah depan buka saya lagi coba lagi. formasi banyak lagi ya untuk guru-guru. Karena guru itu istilahnya formasi yang tidak akan pernah terpenuhi karena memang pengajar itu selalu dibutuhkan di setiap daerahnya. Iya. Pasti semoga akan ada kesempatan datang lagi ke Kak Eka ya, dan semoga jadi PNS seperti cita-citanya Kak Eka jadi PNS. Amin. Cakep. Kak Eka satu lagi nih Kak Eka, kalau dariku kan Kak Eka kemarin sempat berkesempatan untuk mengikuti program yang Southeast Asia Teacher ya kemarin ya. Nah itu kira-kira kalau dari pengalaman Kak Eka melihat ketika belajar di sana, adakah perbedaan kurikulum yang diterapkan di Indonesia sama di Filipina? Kalau di kita kan cenderung kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah di Filipina itu juga diterapkan kurikulumnya berdasarkan keputusan dari pemerintah atau memang diberikan kebebasan setiap sekolahnya untuk menyusun sendiri? Ya.
Oke. Di sana itu sebelumnya itu namanya itu Basic Education Curriculum dan Hmm. diganti itu mereka karena katanya mengikuti perkembangan zaman. Jadi di sana itu di luar negeri itu jadi ada yang namanya kurikulum K-12 gitu ya. Kalau di kita kan kurikulum 2013, kalau di sana Yap. jadi K-12. Jadi mungkin 2012 kali ya dibikinnya kayak gitu. Dan memang ngikut pemerintahnya sih Kak. Jadi Hmm. si Jadi sama universitasnya itu. sama aja ya kayak di kita juga ya. Iya, sama. Hmm. Jadi kan karena saya kan ngajarnya itu di lab school gitu ya. Jadi Hmm. jadi Mariano Marcos State University ini tuh ada lab school-nya dan di situ anak-anak sekolahnya di situ. Jadi ada dari tingkat TK, SD, SMP, SMA gitu. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin bedanya itu ini ya dari segi yang tadi SMP itu ya, yang bedanya sih SMP itu 4 tahun, SMA-nya 2 tahun gitu. Justru Dan di di sana itu pertengahan di junior high school-nya lebih lama ya durasinya ya. iya kayak Hmm. gitu. Terus juga untuk kalau boleh jujur kan tadi juga saya sempat baca ya di room chat ya, ini berkaitan sama pertanyaannya Kak Desta ya, Destania ya. Hmm. Jadi Langsung dijawab ya. ya langsung jawab jadi sekalian sama Iya. nyambung. Jadi kan pertanyaannya lebih maju mana sih antara Indonesia sama Filipina gitu. Hmm. Kalau boleh jujur sih ya memang lebih memadai di sana ya untuk kan memang kita kan masih negara berkembang gitu. Untuk dari Hmm. segi fasilitas, terus dukungan pemerintah itu memang di Filipina itu lebih support gitu dan lebih memang lebih berkembang gitu. Walaupun saya itu ngajarnya itu bukan di Manilanya kan Kak. Iya. Kan saya itu ngajar di Lawag ya. Lawag itu tuh mungkin kayak Bogor gitu. Bogor Hmm. tapi kabupatennya lah gitu karena desa saya itu ngajarnya di desa sebenarnya, tapi tuh segitu desa ya, tapi bagus gitu maksudnya. Iya jadi apa ya menurut Beda saya sama kayak kita ya. Kalau kita kan kalau ya desa sekolah di desa desa itu banget. kayak Iya, terkesan tapi di ada kayak gap ya, ada perbedaan ketika iya, sekolah di kalau di sana pedalaman dengan menurut saya sekolah di enggak tengah sih. kota. Kalau ini sama semuanya. Iya merata menurut saya walaupun emang saya Hmm. tinggalnya di lingkungannya emang bukan Manilanya kan ya, kan Hmm. sama Manila, tapi saya tuh dari Manila saya harus naik pesawat lagi ke Lawag itu daerahnya Lawag namanya. Itu jadi dan di situ menurut saya lebih maju dari segi pendidikannya karena memang support banget dari pemerintah dan juga menurut saya nggak ribet ya. Dan emang ini sih, tapi kalau dari jam sekolah ya, dilihat dari jam sekolah, di sana pulangnya jam 5 lebih sore. Jam 5. Kalau di kita kan pulang Oh, jam 3 ya. Jam ya. 3 nih, yang biasa yang memang sebelum corona menyerang ya. Hmm. Jadi guru-gurunya lebih pagi. Emang rata-rata di luar negeri itu ya Kak, yang saya pelajari dari jurnal-jurnal itu, guru itu harus datang sebelum murid. Kalau di kita tuh kan Itu murid dulu kayak yang datang ya? iya, iya gitu. Kalau di sana harus gurunya dulu. Makanya Oh. saya kan tinggal di asrama gitu ya di dorm Hmm. mansion gitu. Nah, deket emang ke apa LHS-nya ke lab school-nya gitu. Saya jalan Hmm. kaki tuh. Emang tantangannya harus melewati anjing-anjing ya dan babi-babi di sana kayak gitu. Dan saya harus nyari shortcut muter jalan. Pokoknya tantangannya kayak gitu sih di sana. Hmm. Hewan-hewan kayak gitu berkeliaran gitu. Dan saya nyampe jam 7 langsung absen. Terus juga ketemu murid-murid ya rata-rata datang jam 8 kayak gitu. Kita jam 7 guru-gurunya. Udah prepare segala macem. Terus juga yang lucunya sih upacara ya Kak ya. Upacaranya cuma 15 menit, simple Iya, banget. itu bentar banget ya upacaranya. 15 Kayak menit cuma dan geret bendera doang ngerek ya. benderanya itu yang lucu. Anak SD nih ngerek bendera, langsung kan kita mah kayak Indonesia gitu Iya, kan. iya betul. Nah, jadi dia langsung nyanyi Lupang Hinirang na. Jadi apa ya cepet banget kata saya di upacara atau apaan sih lawak gitu kan. Yang kita Kalau dari segi biasanya upacara kita lebih hikmat ya. sejam kan Maksudnya, kita di sana iya, 15 menit. menanamkan Di sana nggak nikmat-nikmatnya sih menurut nasionalisme dan saya. kebanggaan terhadap negara sendiri tuh Iya. justru lebih oke Indonesia ya. Iya, tapi mungkin kalau di mereka sih yang saya amatin ya, yang ngobrol jarang. Kalau di kita upacara kan, ya hormat aja senggol-senggolan gitu ya. Kalau di sana memang muridnya respect sih, jadi menghargai dan saya juga kan awalnya minder ya Kak. Aduh, ini ya Allah pertama kali dan harus ngajar dalam bahasa Inggris gitu kan. Iya. Ini murid ngerti enggak ya gitu, saya ngomong salah apa enggak ya gitu. Pokoknya saya bener-bener udah Karena di sana insecure tuh lah ya. bahasa Inggris adalah bahasa resmi ya di Filipina. Iya, bahasa Inggris Ya. itu bahasa resmi.
Dan saya sesekali menyisipkan bahasa Tagalog dikit sih, dikit. Dan mereka apresiasi kayak, wah Mem Eka, pokoknya kayak gitu. Itu seru banget sih, walaupun saya emang nggak capruk kemana-mana gitu ngajarnya. Berapa hari sih, Eka, Nah, kemarin waktu berkesempatan ke Filipina itu berapa hari durasi sebulan, programnya? Kak. Oh, Sebulan. sebulan. Ya, lumayan ya. Lumayan. Sebulan. Soalnya kalau lebih dari sebulan nanti kena visa gitu. Iya. Iya, dari sebulan dipasin banget. Oh, sebulan. Oke. Oke, semoga Bima juga bergabung ya. Bima mungkin bisa dinyalakan fitur kameranya karena ada juga beberapa pertanyaan untuk Bima. Sambil kita nanti lihat atau menunggu Mas Bima menyalakan fitur kameranya, tanya dulu deh ke Eka lagi. Untuk Eka lagi, ini kan tadi Eka cerita ya, lagi kuliah nih kalau nggak salah. Lagi Ya, kuliah. ya. Tuh cara ngebagi waktu antara kuliah sekarang yang dijalanin sama waktu ngajar. Ngajar. Itu kan tantangan juga. Ya Apa ampun. kuliahnya malam terus paginya jadi ngajar atau gimana? Ya. Alhamdulillah. Ini untuk pertanyaan dari Via ya, ada ya tadi ya saya baca. Iya, yang terakhir ya, ini yang Iya. di chatbox. Jadi alhamdulillah karena ini memang kuliahnya ini sebenarnya bukan kelas karyawan, tapi memang kalau S2 di Unpad itu ya, jadi saya ngambil S2 di Unpad, Universitas Pakuan, jurusannya pendidikan IPA, S1-nya saya pendidikan biologi, jadi udah masih linear ya teman-teman. Dan untuk kuliahnya itu memang hari Jumat sama Sabtu. Jadi sebelum corona nih ya Kak, sebelum corona itu kan saya kan ngajar Senin sampai Jumat. Itu full saya ngajar benar-benar. Saya ngajar itu 40 jam. Senin sampai Jumat, 40 jam pelajaran, 40 JP. Nah, terus hari Jumatnya itu, Jumat siang, habis Jumatan itu saya langsung OTW ke kampus, soalnya saya masuk kuliah itu jam 13.30 gitu. Kuliah, terus pulang sekitar maghrib. Dan hari Sabtunya kan libur nih, sekolah ya. Sekolah kan libur, jadi saya Sabtunya kuliah dari jam 8 pagi sampai maghrib lagi, kayak gitu. Dan hari Minggunya baru saya free, kayak gitu sih, Kak. Mungkin untuk membagi, kan pasti ada tugas ya, tugas dari kuliah, tugas dari Iya, sekolah tuh juga. gimana tuh? Gimana Membagi pinter-pinternya kesibukan kita ya. membagi. Ya, itu kadang saya pernah nih Kak, pernah ada di titik di mana ya Allah under pressure banget gitu ya. Ini lagi UTS di S2 kan, terus belum bikin soal buat anak misalkan kayak gitu. Itu dilihat dari ini sih skala prioritas. Jadi bisa kita lihat dari deadline ya. Deadline apa dulu nih yang harus dikumpulin gitu kan. Misalkan kadang dari kepala sekolah atau kurikulum mintanya itu, oh berarti kayaknya mintanya kan nanti nih ya lebih lama, ya udah saya ngerjain UTS S2 dulu kayak gitu atau tugas S2. Jadi emang dilihat dari deadline sih, bisa dilihat dari situ. Karena kan menurut saya dua-duanya emang kewajiban yang sedang saya tunaikan kayak gitu. Jadi emang saya nggak mau ngecewain orang tua saya juga, karena emang jujur orang tua saya sih kayak memang pengen saya langsung lanjut. Saya sih udah bilang ya, nanti aja Bu, Ayah di tahun depan emang niatnya sih mau nyari beasiswa gitu Kak, kayak PDP kayak gitu ya. Tapi kalau Iya, kata PDP. orang tua saya, nanti ya kamu keburu males katanya kayak gitu. Ya udah deh saya ngikut aja ya, soalnya kan karena nggak mau ngecewain orang tua juga dan emang udah mau ngebiayain, jadi saya alhamdulillah langsung ambil S2-nya dan sekarang emang lagi nyusun proposal tesis, insya Allah tahun depan lulus Kak gitu. Oh, amin. Didoakan lancar ya tesisnya. Keren. Oke Kak, thank you. Aku mau nanya ke Bima nih, untuk Bima, karena kan ternyata perjalanan untuk membangun cybersecurity itu udah lumayan lama ya. 10 tahun tuh bukan usia yang sebentar ya, udah lama banget perjalanannya. Nah, selama perjalanan 10 tahun itu, kira-kira apa kendala yang paling besar dihadapi sama Sekolah Bersama Yuk? Apakah dari segi lokasi, segi volunteer, dari segi bahan ajar atau apa yang kira-kira bisa di-share ke kita semua, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang ikut di kegiatan hari ini tertarik sepertinya untuk join di Cybersea gitu kan. Siapa tahu ini kesempatan yang pas untuk bisa disampaikan ke kita semua nih, Bima. Ya, Kak Riki sinyalnya nge-lost tadi Oh, barusan. baik. Aku ulang ya. Nggak apa-apa, aku paham kok, udah paham, udah jelas. Oh ya, siap. Jadi kendala terbesar lah ya dari komunitas Sekolah Bersama Yuk selama 10 tahun ini
Mungkin kalau diurutin, yang pertama itu terkait volunteers ya. Yang pertama itu terkait volunteer. Sangat banyak yang daftar ke sekolah bersama itu, sangat banyak banget lah setiap kali oprek. Nah, cuman karena namanya komunitas ya, mereka banyak yang istilahnya ngilang gitu aja. Jadi ada Iya, mundur iya, tanpa paham. berita lah, Mhm. ngilang aja pokoknya, left group lah, terus Datang terus tiba-tiba pergi gitu ya. pergi. Iya, jadi kebanyakan sih kayak gitu. Jadi Mhm. mereka beberapa kesempatan udah tahu dia ngisi form segala macam, tapi bilang saya nggak daftar kok kak. Jadi lucu, yang daftarin siapa gitu kan, aneh ya. Itu banyak banget Kakaknya kali yang pengalaman gitu. daftarin ya. Iya, tapi buktinya sampai upload foto gitu kan segala macam, kayaknya kalau kakaknya kurang kerjaan banget gitu ya. Kalau mau jahilin adiknya gitu. Itu sih volunteers, banyak yang mundur tanpa berita tuh sangat banyak banget. Mungkin kalau dipresentasiin dari yang daftar sama yang mundur tanpa berita itu persentasinya mungkin sekitar 60% ya. Jadi dari seluruh volunteer selama 10 tahun itu, kasus volunteer yang ngilang gitu, seleksi alam lah ya, ngilang gitu, Iya, iya. itu sekitar 60%. Jadi misalkan dari 10 yang daftar, mungkin yang bertahan sama setahun cuma 4 orang. Kayak gitu aja sih. Jadi Berarti memang yang kendala lebih terbesar adalah di segi power volunteer-nya ya. ya manpower-nya ya. Iya, Jadi manpower-nya ya. volunteers-nya susahnya di situ sih. Untuk yang nyari bisa ngajar juga nggak terlalu banyak. Jadi maksudnya beberapa juga ada orang yang memang suka ngajar tapi bukan dari bidang pendidikan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ada yang banyak, dan skop yang paling banyak itu orang yang mau ngebantu tapi bukan mengajar, itu banyak banget. Jadi makanya banyak divisi-divisi di Cybersea yang tahun 2020 itu yang fokus ngajar cuma satu divisi, sisanya itu ya lebih ngembangin komunitasnya seperti apa. Jadi mau ngembangin Cybersea mau kayak gimana sih untuk kedepannya. Terus mungkin kendala terbesar kedua itu masalah pendanaan ya, funding ya. Oke. Namanya komunitas kan kita nggak Supaya bisa berbadan hukum. sustain ya. Ya biar sustain, karena Hmm. memang namanya kegiatan pasti membutuhkan dana tuh. Nah, kesulitannya adalah kita komunitas yang terbatas untuk bisa minta proposal. Karena memang case-nya kalau seorang sebuah perusahaan itu tidak bisa dengan mudah untuk mau mendanai ataupun mensponsori kegiatan, apalagi komunitas. Kecuali kalau mungkin sudah berandas hukum yayasan seperti itu mungkin sangat bisa. Dan mungkin karena basicnya saya sebagai pekerja marketing, jadi tahu tuh kayak gitu. Jadi akhirnya memang sulit sih untuk funding sendiri. Beberapa memang rata-rata ada donatur yang nyumbang sekali, udah gitu udah. Begitu juga ada beberapa memang unit bisnis ataupun perusahaan UKM di Kota Bogor itu yang juga support. Itu alhamdulillah cukup agak panjang lah durasinya. Misalkan dia kontraknya setahun, tiap bulan itu ngasih, itu ada yang kayak gitu juga. Itu sih lebih ke arah relasi ya, karena emang saya kenal sama ownernya, jadi mereka mau nyumbang dengan ikhlas dalam jangka waktu satu tahun sampai 2 tahun. Jadi tapi kalau yang notabene memang pure tahu saya bersih terus mau nyumbang rutin itu nggak ada sih selama 10 tahun. Jadi sekali nyumbang jebret udah beres kayak gitu. Oke. Dan kalau nggak salah juga sekarang Cybersea lagi juga semacam open recruitment ya untuk volunteer ya. Iya, betul. Itu Jadi kalau lagi misalnya open, teman-teman mau ikut bisa akses di mana, Bim? bisa Informasinya siapa tahu. uh, bisa untuk aksesnya. Nih mau saya screen lagi ya. Oh ya, Saya share screen screen. lagi. Boleh. Nah, ini Instagram Sekolah Bersama Yuk, saya bersih. Di Followernya follow masih ya dikit di ya. Cybersea ya. Di follow ya, jangan saya nunggu notifnya nambah follower. Enggak, ya. Jadi ini Instagram dari Sekolah Bersama Yuk, saya bersih. Jadi kalau open recruitment kita lagi ada 3 open recruitment nih. Yang pertama Oke. untuk open recruitment itu ada untuk timnya saya bersih, ada tentang commercial society, database,
community influencer, international talent partnership, sama creative talent. Itu yang Aku jadi pengen pertama. nanya nih, Mas Bim, Boleh. kalau tadi kan tadi Kak Eka cerita tentang pengalamannya mengajar ya di kala pandemi. Nah, kalau saya bersih sendiri gimana? Iya. Selama pandemi ini apakah kegiatan belajar mengajar di hold gitu kan, atau tetap jalan dengan cara online juga? Ya, untuk kegiatan belajar di Cybersea sendiri, selama ini kita full online ya. Jadi kemarin itu emang Cybersea sempat vakum dari bulan Maret sampai ke September akhir atau awal Oktober lah, minggu pertama itu sempat beneran vakum, bener-bener nggak ada Si anak didiknya kegiatan juga ini ya, maksudnya anak didik. kehilangan kegiatan saya bersih ya, Iya karena betul kan sekali. sempat Jadi off. karena kita kan memikirkan masalah kuota ya, dan Ya, keterbatasan mungkin gadgetnya, memori handphonenya yang terbatas segala macam. Mungkin kalau kakak saya bersih, insya Allah kuota ataupun gadgetnya mampu lah ya untuk akses itu. Cuman kita lebih memikirkan siswanya seperti apa. Dan memang kendalanya saat itu ya kita yang pikirkan itu. Jadi akhirnya kita coba buka untuk pertama kali sekitar di pekan ketiga, kalau nggak salah pekan ketiga Oktober itu, di mana saya bersih mulai melakukan open recruitment, dan di situ mulai deh ada 2 kampus tuh, IPB dan ITB masuk mengajukan membantu memberikan mentoring ataupun tutor secara online, plus juga menyumbang support kuota. Jadi di situ. Jadi mereka yang menghubungi kita. Tentunya kalau dari IPB itu lebih ke dari Bogor Ngariung ya. Sedangkan kalau dari ITB itu mereka tahu dari Instagram. Jadi mereka support itu, dan alhamdulillah berjalan nih. Terus Bima Arya tahu Sekolah Bersama You itu kemarin saya masuk di Kompas. Nah, tentu dengan bantuan informasi dari Bogor Ngariung juga Bima Arya datang, dan akhirnya support lah WiFi gratis untuk di Bali Indonesia itu. Jadi pembelajaran itu alhamdulillah kuota aman segala macam. Jadi anak-anak juga belajar online di sekolahnya, mereka datang ke Bali buat kuotanya, jadi biar nggak perlu beli kuota lagi. Saya bilang udah pakai aja kuota internetnya, mau itu belajar, mau itu main sosial media. Saya mikir ya namanya anak juga butuh hiburan, mungkin dia lagi masa ABG, menjelang ABG lah ya. Jadi ya nggak apa-apa pakai sosial media segala macam. Terus juga yang penting di situ kan ada yang ngebantu kita, yaitu ada Bu RT, jadi yang mengelola wifi-nya, yang tahu jaringannya seperti itu. Oke. Terus Berarti memang itu hal yang paling dibutuhkan saat ini ya untuk saya bersih ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang mau banget bantu saya bersih, pastinya Mas Bima dan teman-teman Sekolah Bersama You dengan tangan terbuka terima ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa nyumbang juga ya beberapa buku bahan ajar misalkan kayak gitu ya buat adik-adik buku yang sedang bacaan gitu. membutuhkan. Karena kita juga ada perpustakaannya. Untuk menambah koleksi perpustakaan juga bisa juga, karena sekarang situasinya pandemi, mungkin bisa juga menyumbang dalam bentuk kuota ataupun sarana internet, di mana sarana itu akan digunakan saya bersih untuk menunjang semua kegiatannya. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan ternyata waktu juga nggak kerasa ya, udah 14.40. Jadi sebagai penutup, aku mau minta statement dari Kak Eka dan juga Kak Bima. Kira-kira harapan apa yang Kak Eka punya dan Kak Bima punya untuk milenial Indonesia di tahun 2021? Mungkin Kak Eka bisa duluan menyampaikan. Oke, harapan untuk kaum muda, kaum millennials, jangan takut untuk mencoba, terus belajar, dan mudah-mudahan yang bisa gabung di sini setelah mendapatkan ilmu ini bisa diteruskan ke orang lain, di-sharing lagi, jadi ilmunya juga bisa terus tersampaikan. Terus juga mudah-mudahan walaupun kondisi pandemik seperti ini, tapi tidak membuat niat semangat belajar kita jadi menurun, seperti itu.
Ih, Sehat selalu. cakep. Tetap semangat, stay safe juga buat Kak Eka ya. Tetap dalam keadaan selalu happy dan juga tetap jaga imun yang penting ya untuk Amin. bisa melawan situasi saat ini. Nah, yang terakhir buat Kak Bima apa nih kira-kira? Pesan buat teman-teman milenial di tahun depan harus seperti apa nih kira-kira Kak Bima? Ya, untuk teman-teman millennials, karena sekolah bersama yuk itu ada sebuah campaign di mana hashtag adalah terus bergerak. Jadi milenial itu dia punya waktu, punya tenaga, tapi bingung mau geraknya ngapain. Nah, milenial itu bisa loh membuat suatu ide gagasan yang keren banget, karena kalian nggak perlu takut. Zamannya kalian itu adalah zaman dimana dunia itu di dalam genggaman kalian. Jadi millennials itu juga harus terus bergerak. Kita bisa membantu sesama dengan caranya masing-masing ataupun dengan passionnya masing-masing. Jadi semoga dengan pandemi ini nanti tahun depan setelah usai akan muncul milenial yang lebih baik. Seperti itu. Amin. Amin. Siap. Sekali lagi teman-teman boleh kita kasih applause virtual ya buat Kak Bima dan juga Kak Eka yang memang udah sangat luar biasa. Berbagi ceritanya sangat menarik, terus juga banyak juga insight yang didapat sama kita semua di siang hari ini. Biasanya kalau hari Minggu siang, bobo siang ya. Kali ini kita belajar. Ini sesuatu hal yang jarang terjadi ya. Teman-teman, kalau tadi nyambung ke Bima, itu sebenarnya Rumah Milenial juga punya tagline. Jadi ketika aku bilang millennials ya, millennials itu apa? Jawabannya adalah berdaya, berkarya, dan bermakna. Ingat ya, millennials itu apa? Berdaya, berkarya, dan juga bermakna. Gitu ya, keren. Teman-teman, kebetulan kita dari Regional Bogor menyiapkan kejutan. Jadi teman-teman yang ikut di siang hari ini, kita akan bagikan namanya e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Jadi teman-teman sebagai feedback atau istilahnya apa ya? Kita minta masukan teman-teman untuk kegiatan berikutnya. Jadi tadi Mbak Dora udah share link form feedback untuk teman-teman isi ya di forum chat. Jadi forum chatnya dibuka, silakan di situ ada link untuk pengisian form feedback di mana nanti dari form itu akan kita siapkan e-sertifikat buat teman-teman yang berpartisipasi di siang hari ini, gitu ya. Dan sambil mengisi survei, yang terakhir adalah aku mau minta foto bersama. Jadi teman-teman yang belum menyalakan kamera sekarang, silakan dinyalakan ya. Kita akan foto bersama dengan gaya ciri khas rumah milenial ya. Nanti membentuk formasi tangannya seperti atap rumah, teman-teman. Gitu ya, bisa ya. Ini kalau aku lihat masih banyak teman-teman yang belum menyalakan kamera ya. Coba aku cek ya, absen dulu nih. Siapa yang belum nyalain ya? Yang belum nyalain di sini ada namanya Desti, ada Widi Widuri belum nyalain. Lalu ada Via, ada Citra, ada Kak Afrian ya, yang belum nyalain juga, ada Adisti, ada Eka Milasari belum nyalain juga, ada Kak Fani, Kak Dea, Kak Yani. Kita tunggu untuk menyalakan fitur kamera. Ya, yang dandan dulu atau yang mau ambil mukena juga boleh ya. Mungkin yang belum jilbaban ambil mukena sekarang. Kita akan foto bersama. Bisa aja kayaknya. Astagfirullah. Astagfirullah ya kan, biar Desta. kelihatan. Hai Desta. Cakep. Masih banyak loh yang belum. Ayo yang belum nyalain. Oh ya, sekalian juga mau menginfokan maksudnya ke depannya kita akan banyak, dan khususnya dari Rumah Milenial Regional Bogor akan banyak kegiatan yang nantinya bisa diikuti teman-teman. Jadi terus dipantengin Instagramnya Rumah Milenial ya, yang belum follow di @rumahmillennials. Ini ada yang baru join ya jam segini ya. Gak apa-apa, aku admit. Ini sepertinya emang yang lain malu-malu ya, yang lain malu-malu kayaknya ya. Oh, Adi masih mau nyalain lagi? Ayo kita tunggu. Aku hitung ya dalam hitungan 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Kayaknya cuma segini ya yang nyalain fitur kamera. Ini yang belum nyalain fitur kamera mungkin susah ya nemuin mukenanya di mana ya. Mungkin ibunya boleh dikasih, dipinjemin dulu mukenanya. Ya udah, berarti segini doang nih teman-teman yang bisa menyalakan fitur kamera, nggak apa-apa. Teman-teman pengurus regional mungkin bisa dibantu ya untuk capture galerinya. Oke. Untuk yang Ada dua slide ya. Kenapa? Ada 2 slide, aku capture jadi 2 slide ya. Ya, di 2 slide. Nanti kayak dibuat 2 slicing, nggak apa-apa. Yang pertama adalah gaya rumah milenial. Jadi teman-teman tangannya di atas seperti ini, ya. Cakep. Wah, ada Kadia juga. Halo Kadia. Oke. Kita akan foto bersama ya. Dari kita hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Oke, sekarang yang slide kedua ya. Slide yang kedua, karena ada teman-teman lain yang juga bergabung, kita geser ke slide yang kedua. Lagi ya, dengan gaya rumah milenial. 3, 2, 1. Siap. Yang terakhir, gaya bebas. Ya, boleh. Biasanya kalau milenial tuh identik dengan gaya manyun ya. Atau gaya apapun bisa kok. Yang terakhir adalah gaya bebas ya. Bisa diekspresikan teman-teman. Oke, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Inilah bentuk ekspresi milenial saat ini ya. Punya manyun. Sekali lagi teman-teman yang belum ngisi survei, boleh diisi ya. Karena surveinya nanti akan tentunya bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, dan nantinya juga akan kita bagikan e-sertif yang nantinya akan dikirim by email seperti itu. Mungkin dari host dari Rumah Milenial Regional Bogor mengucapkan terima kasih tentunya untuk Kak Bima ya, dan juga Kak Eka yang sudah bersedia menjadi tamu spesial di siang hari ini. Banyak banget belajar, dan kita sekali lagi boleh berikan tepuk tangan virtualnya ya teman-teman. Luar biasa keren. Dan kita banyak belajar, dan setelah ini mungkin teman-teman lain juga akan berniat untuk membuat komunitas seperti Mas Bima ya, untuk bergerak di bidang pendidikan, untuk tentunya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini. Aku Muhammad Riki Chana dari Rumah Milenial Regional Bogor mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan tetap stay safe ya teman-teman, dan juga jaga kesehatan supaya teman-teman tetap sehat selalu. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh leave ya dari fitur Zoom. Thank you. Terima kasih banyak semuanya. Makasih ya Kak Eka. Makasih semuanya. Kak Desti, Kak Desta, Melia, Bima, siapa lagi tuh? Kak Dia tadi gabung ya. Lalu Kak Afrian, thank you semuanya. Dari Bogor, teman-teman daerah, teman-teman guru juga yang tadi gabung juga thank you banget yang udah bisa join di siang hari ini.